Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan satu makalah. Makalah saya berkaitan asma Allah wa dhahiru wal batinu. Di sini saya akan mengambil percontohan asma Allah wa dhahiru wal batinu. Wa dhahiru wal batin. Di sini saya akan mengambil perumpamaan buah-buahan, yang mana buah-buahan itu terdiri dari isi buah, terus isi buah itu dibungkus dengan daging buah, kemudian bagian yang paling luar itu adalah isi kulit buah. Contohnya buah mangga. Buah mangga itu bagian yang paling dalam adalah isi mangga, kemudian isi mangga itu dibungkus dengan daging mangga, kemudian bagian yang paling luar itu adalah kulit mangga. Itu pas sesuai, antara zahir dan batin itu sesuai. Berarti mangga yang demikian bisa dikatakan mangga zahir, mangga batin. Sekarang kalau kita tarik kepada manusia itu isinya adalah roh. Sedangkan roh itu menurut berita dari Allah, roh itu adalah isinya Allah. Roh dibungkus dengan jasad. Jasad menurut berita dari Allah itu juga Allah sendiri. Kemudian yang paling luar itu adalah kulit manusia yang kelihatan menarik, mempesona, bahkan menggiurkan, itu juga Allah sendiri. Menurut pandangan orang-orang yang sudah berada di maqam makrifat, itu sudah jelas, sudah tidak ada khilaf di situ dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Jadi wadzohiru wal batinu itu Allah sendiri. Yang saya tanyakan, Allah zahir, Allah batin itu yang saya ibaratkan buah-buahan tadi, menurut Guson benar atau salah? Jika benar, tolong diurai lebih luas lagi agar kita ini lebih mudah dalam memahami keterangan hakikat makrifat yang selama ini kita anggap aneh dan membingungkan. Sampun? Wonten malih. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, berdasarkan kalam Allah yang berbunyi ala innallaha bikulli syai'im muhit, saya merasakan dan saya melihat benda-benda di sekitar saya, juga termasuk tumbuh-tumbuhan, juga hewan-hewan, seakan-akan semua itu berkata begini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Seakan-akan semuanya itu berkata begitu. Yang saya tanyakan, benarkah itu kalamullah atau termasuk hayalan saya sendiri? Itu ingkang kawula tangkretaken. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat, sifat, asma, af'al. Kulit, daging, balung, getih. Cara kita bicara buah, ono kulite, ono daginge, ono rasane, apa situ ono wijine. Nyun sewu, apa yang jenengan imani dari mengambil lewat tafakur buah-buahan benar?
Itulah ayat Allah yang bersifatkan yang tercipta. Kalamullah di samping ada yang tersurat, berarti disebut Al-Quranul Karim. Juga ada yang tercipta, berarti alam iki. Tapi ingat, di situ ada yang tersirat. Inilah yang Gus Dur katakan sebagai Al-Quranul Qadim. Bukan perkarane mulai kalam Allah, Jabur, Taurat, Injil, sampai dugi Quran gak sempurna. Sempurna. Mengapa Jabur itu kok diganti Taurat? Lalu Taurat diteruskan Injil, Injil disempurnakan Al-Qur'an. Mengapa demikian? Apakah enggak sempurna? Sempurna. Oleh karena tangan-tangan setan yang tidak mau bertanggung jawab mengalihkan fungsi makna daripada kalamullah, itulah akhirnya muncul beberapa kitab-kitab. Apakah Quran sudah ada indikasi ada yang merubah? Ada, Pak. Ada. Bahasa syariat, mengapa kita mendirikan satu lembaga yang disebut penghafalan Al-Quran. Ini untuk menjaga dari satu sisi Al-Quranul Karim, kalamullah yang tertulis, biar tidak diubah dari sisi lafaz atau dari sisi kalamnya. Cuman sungguh saya sayangkan tidak mau mencari yang tersirat. Saya sayangkan. Hanya satu lembaga yang mewadahi kita untuk memahamkan ayat yang tersirat adalah pondok-pondok atau yayasan-yayasan yang mengajarkan ulamanya terhadap santrinya tentang dinul tauhid ini. Jadi apa yang jenengan jadikan sebagai percontohan daripada buah sudah benar. Allah dohir, Allah batin. Endi? Allah batin ya wujudnya buah. Sampai nek nduding wujudnya buah iku sing jaba ya kulit, bukan. Dagingnya bukan. Jawabannya nek sampean pingin tahu wujud Allah batin dinisbatkan buah, sak lebete rasa buah itu yang disebut ilahun wahid. Lah wujudnya ilahun wahid secara dohire Yesus sampean pandang itu bisa kulit, bisa daging, bisa balung, bisa getih, karena itu satu kesatuan. Tapi jika jenengan sudah tahu wujud batinnya Allah, maka wujud Allah dohir batin itu ning pandangan ati sampean dohir batin sudah nggak ada. Nama dohir nggak ada, nama batin sudah tidak ada. Mungkin di dalam bab masalah aqaid seket itu ada pemahaman sifat wajib Allah di dalam ma'ani hayat hidup itu kan rangkaian dari 4 perkara. Dat, sifat, asma, af'al, akhir disebut hidup. Jadi 4 perkara ini manunggal atau ahadiyah, menjadi ahad disebut wahdaniyah, disebut hayat. Di dalam Al-Quran ada asma-asma Allah banyak 99 ya, yang terkenal Asmaul Husna. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sobur. Diahadiyahkan, diringkes supaya masuk ke ahad nama Allah.
Berarti di dalam Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai As-Sabur. Pundi to cara dinisbatno wujude Allah di dalam diri manusia. Oke. Jenengan ada kulit, daging, balung, getih. Wis, iki Allah dhahir. Wujud Allah batin, jenengan nek durung paham, ojo protes dhisik. Sampai ngen-ngen kowe nek arep turu. Wujud Allah batin yang disebut ruh. Wes bingung mana ini? Makanya bahasa wanafahtu dan kutiupkan rohku. Iki pun sampai tarik dari pandangan syariat, mesti bingung. Dan jenengan akan menuduh saya menyesatkan umat. Sampai tarik dari pandangan basiroh, hakikatnya baru kok dong. Satu. Nomor dua, terkait kalamullah yang jenengan temukan setiap makhluk. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Sehingga kaun makhluk menungso, kaun makhluk cagak, bernyawa atau tidak bernyawa, terus memunculkan kalam innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Apakah benar? Benar. Benar Pak Bu. Tapi punya maksud dan pitutur itu. Apa maksud dan pituturnya? Wa anibu ila rabbikum. Lekaslah kita ini masuk di zona yang terang. Jangan berdiam diri di zona yang gelap, dzulumat. Caranya bagaimana? Itu tadi. Sampean masuk di dalam teori surat Al-Ahzab 41. Teruskan, wahai orang yang beriman, kamu berzikir supaya imanmu jadi ihsan. Ngaten niki. Dan jumlah zikir itu sebanyak-banyaknya, tak terhitung. Alias ya sak mampu jenengan. Waktu sholat hati berzikir, di luar sholat hati juga berzikir. Monggo. Sholat bisanya 1 rakaat dikiri, yes, dikiri 1 rakaat aja. Nanti kalau ini jenengan pupuk terus, akhirnya yang asalnya 1 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Disinilah Bapak Ibu. Saran inti pesan yang dimunculkan dari kalamullah, yang kalamullah itu dari sudut alam ini, sudut alam. Jadi alam itu memberikan pesan terhadap kita sebetulnya. Itu tadi, innani anallah. Kita akan mengetahui itu Allah jikalau kita sudah keluar dari kaun, alias kita sudah menghilangkan tampil wujudnya kaun atau selain Allah baru. Ibu masih ada lagi.